Kualitas kesadaran kita harus terus kita tingkatkan, kita latih, kita asah. Dari kesadaran yang paling dasar, level pertama, sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu level ke-6, sebagai kesadaran kosmis atau kesadaran tauhid. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajiannya terkait dengan kesadaran yang paling dasar itu, kesadaran level 1. Yaitu kesadaran sensorik atau kesadaran indrawi. Hari ini kita akan meningkat kepada kesadaran level kedua, yaitu kesadaran emosional. Bagaimana memahaminya, bagaimana menghayatinya, dan kemudian melatih dan mengasahnya supaya kualitas kesadaran emosional kita menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Mari kita lakukan kajiannya di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 308 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 308. Kita lanjutkan kajian menarik dan mendalam kita terkait dengan level-level kesadaran pada diri manusia. Di mana dengan kesadaran yang semakin tinggi, maka kita akan memahami realitas, hakikat, kenyataan atau hakikat dari segala keberadaan ini dengan lebih baik dan semakin mendekati kebenarannya. Di episode yang lalu kita sudah melakukan kajiannya terkait dengan level-level kesadaran ini. Ada 6 level kesadaran. Yang paling rendah adalah kesadaran sensorik. Yang kedua adalah kesadaran emosional. Yang ketiga adalah kesadaran intelektual atau rasional. Yang keempat kesadaran moral. Dan yang kelima adalah kesadaran transpersonal. Puncaknya adalah kesadaran kosmis atau kesadaran tauhid. Nah, di episode yang lalu kita telah melakukan kajian secara mendetail terkait dengan kesadaran level pertama, yaitu kesadaran indrawi atau kesadaran sensorik. Di mana kita mencoba memahami dan membangun persepsi terhadap segala realitas ini melalui kualitas panca indera. Melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Melalui panca indera itu kemudian kita membangun persepsi dengan kualitas yang semakin baik dan kemudian kita latih, kita asah dengan teknik tertentu supaya apa yang kita fahami melalui panca indera itu membangun persepsi yang mendekati kebenaran. Maka ada yang disebut sebagai mindful sensory awareness. Yaitu membangun kesadaran secara sensorik atau secara panca indera, secara mindful. Mindful itu artinya hadir, memberi perhatian penuh melalui penglihatan, melalui penciuman, pendengaran, dan seterusnya terkait dengan apa yang kita hadapi atau peristiwa yang kita alami menggunakan panca indera kita. Detailnya silahkan dilihat di episode yang lalu. Hari ini kita akan meningkatkan lagi kajian kita menuju kajian atau pembahasan kesadaran level kedua yang kita kenal atau disebut sebagai kesadaran emosional. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran emosional? Kesadaran emosional adalah kemampuan untuk memahami, merasakan, menghayati, menyadari, dan mengelola emosi terkait dengan emosi di dalam diri kita maupun emosi orang lain tanpa kita terjebak atau dikuasai oleh emosi itu sendiri. Ini adalah sebuah skill, sebuah kemampuan atau keterampilan. Karena itu harus dilatih, harus diasah dengan teknik tertentu. Bukan hanya bersifat teoritis belaka.
Nah, secara spiritual science, kemampuan atau kesadaran emosional ini memiliki 2 poin penting. Yang pertama, kesadaran emosional ini menjadi jembatan dari kesadaran level 1, yaitu kesadaran indrawi yang lebih berpijak pada pendekatan fisikal yang bisa dipantau atau diindrakan dengan menggunakan panca indera, menuju pada kesadaran yang lebih tinggi secara spiritual. Nah, ini dijembatani oleh kematangan emosi kita. Jadi yang pertama, bahwa kesadaran emosional ini harus dikuasai karena akan menjadi jembatan secara spiritual untuk meningkatkan kemampuan kesadaran kita menuju pada kesadaran yang lebih tinggi. Yang kedua, kesadaran emosional ini memiliki arah. Ada 3 poin atau 3 arah yang perlu kita kaji atau kita perlu fahami. Yang pertama adalah arah yang bersifat negatif. Emosi kita itu bisa mengarah pada sesuatu yang negatif, akan menurunkan kualitas emosional kita, di mana emosi kita mengarah kepada sesuatu yang memunculkan masalah. Misalnya, emosi yang negatif itu adalah terkait dengan kemarahan. Itu negatif, menurunkan kualitas kita, menurunkan kualitas kesadaran kita, pemahaman terhadap realitas. Orang yang dipengaruhi oleh marah atau dicengkeram bahkan oleh kemarahan, maka dia tidak jernih lagi untuk memahami realitas yang ada di sekitarnya, bisa salah paham. Kemarahan itu negatif, ketakutan. Orang yang takut itu juga akan memunculkan sesuatu yang tidak jernih di dalam memahami realitas, dikarenakan dicengkram oleh ketakutannya. Atau orang yang gelisah, orang yang khawatir, orang yang bahkan ragu-ragu, itu juga cenderung menuju kepada sesuatu yang negatif. Arah yang pertama di dalam kesadaran emosional adalah arah yang bersifat negatif yang menurunkan kualitas kesadaran emosional itu sendiri. Dampak psikologisnya, seseorang yang mengalami arah negatif dari emosinya, maka dia akan mengalami kecemasan. Dia akan mengalami depresi bahkan, stres yang sangat berat. Itu semuanya akan merugikan diri sendiri. Secara fisikal maupun secara kejiwaan, orang-orang yang mengalami emosi negatif ini menuju pada stres, cemas, dan depresi itu akan memunculkan efek negatif bagi kesehatan fisikalnya bahkan. Bisa mengalami penyakit-penyakit psikosomatik misalnya. Tiba-tiba perutnya mulas, kemudian kepalanya terasa berat atau sakit kepala, gemetaran, dan seterusnya dan seterusnya. Efek psikosomatik. Yang kedua adalah ketidakjernihan secara kejiwaan. Di dalam memahami masalah yang terjadi di sekitarnya, dia tidak jernih lagi dikarenakan tercengkeram oleh emosi negatifnya. Ini adalah arah yang pertama dari kesadaran emosional. Yang kedua adalah emosi yang bersifat netral dan stagnan, berhenti, tidak negatif, tidak positif. Tanda-tandanya orang-orang yang mengalami perasaan atau emosi yang stagnan, dia akan berada dalam kondisi yang reaktif tetapi tidak bermakna. Dia mereaksi sesuatu peristiwa yang ada di sekitarnya tanpa memahami dan tidak memiliki makna atau tidak bermakna. Orang-orang yang berada di dalam stagnasi emosi seperti ini reaktif, tetapi efek psikologisnya dia bisa menjadi pasif atau mungkin bingung atau mungkin kosong. Jadi ini adalah arah yang kedua dari kesadaran emosional, tidak negatif tetapi menjadi kosong dan tidak bermakna. Nah, yang ketiga inilah yang kita tuju, adalah arah yang positif dari kesadaran emosional kita. Arah positif ini akan meningkatkan kualitas kejiwaan seseorang. Secara spiritual, orang-orang yang berada pada level yang positif, ya, kesadaran emosional yang positif, maka dia dikatakan berada pada level nafsul lawwamah menuju nafsul mutmainnah.
Nafsu lawamah adalah nafsu yang menyadari, memahami situasi, dan nafsul mutmainah adalah nafsu yang lebih tinggi di mana dia akan mendapatkan ketenangan secara psikologis, rasa damai, penuh makna. Jadi secara emosional dia mendapatkan penghayatan, suasana kebatinan yang sangat positif yang kemudian membangun kejernihan di dalam memahami seluruh realitas yang ada di sekitarnya. Lantas bagaimana cara melatih, mengasah kesadaran emosional kita supaya meningkat ke arah yang positif? Ada 4 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah tahapan untuk mengenali perasaan kita sendiri. Apa yang sedang saya rasakan dengan emosi saya saat ini? Itu adalah level 1. Jadi ketika Anda misalnya sedang marah, sedang cemas, sedang sedih, maka Anda mesti mengenali bahwa Anda sedang mengalami perasaan itu. Kalau dibahasakan, maka Anda ketika marah, Anda kemudian merasakan, saya sedang marah ini ya. Atau saya sedang sedih. Atau saya sedang cemas. Saya sedang takut dan seterusnya. Ini adalah level pertama untuk menghentikan proses yang terlalu reaktif ketika kita sedang marah tidak langsung sumbu pendek. Kemudian merespon dengan sesuatu yang di luar kendali. Hentikanlah reaksi atau hentikanlah reaktivitas itu dengan mengenali perasaan apa yang sedang terjadi pada kita. Kalau perlu, berilah nama pada perasaan yang sedang terjadi itu. Saya ini sedang cemas ya. Saya sekarang sedang takut ya. Saya sekarang sedang sedih. Apa poin pentingnya bagi otak kita? Ternyata itu akan memberikan identifikasi terhadap perasaan yang terjadi yang kemudian aktif di bagian prefrontal cortex. Bagian otak yang mengelola kecemasan, mengelola kemarahan, mengelola perasaan-perasaan yang terjadi pada kita ketika menghadapi suatu masalah. Jadi poin pertamanya adalah menghentikan reaktivitas sejenak, kemudian mencoba mengidentifikasi, mengenali, dan kemudian memperkenalkan atau menamai itu di dalam otak kita untuk mengidentifikasi di bagian prefrontal cortex bahwa ini adalah kecemasan. Bahwa ini adalah ketakutan, bahwa ini kesedihan, ini terharu, atau bahkan sebaliknya ini adalah kesenangan, ini adalah kegembiraan, ini sesuatu yang saya suka dan seterusnya. Pengenalan terhadap apa yang sedang kita alami secara emosional. Ini adalah tahapan yang pertama yang di dalam spiritualitas dikenal sebagai ungkapan wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa atau nafs yang terus mengalami proses penyempurnaan dan kita mencoba mengenali proses itu. Oke, ini adalah poin yang pertama atau tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah menerima proses itu. Non-judgmental acceptance. Menerima tanpa memberikan penghakiman atau judgment terhadap apa yang sedang terjadi itu. Jadi kalau yang pertama adalah mengenali ini perasaan apa, maka yang kedua adalah menerima dan membiarkan tanpa harus cepat-cepat bereaksi terhadap peristiwa yang memicu munculnya reaksi emosional itu. Biarkan dia lewat, dapatkan ruang untuk berpikir sejenak terhadap apa yang sedang terjadi. Oh, ini memicu kemarahan, oh ini bikin emosi, ini bikin tidak sabar dan seterusnya. Setelah mengenali, biarkan saja dia lewat dan kemudian diterima sebagai sebuah realitas bahwa terjadi masalah itu atau terjadi peristiwa itu. Dibiarkan lewat, diterima karena ini akan membangun ruang kesadaran yang lebih lebar sehingga kita tidak reaktif dan tidak salah di dalam mereaksi atau merespon apa yang sedang terjadi. Di dalam spiritualitas ini dinamakan sebagai tahalli, memberikan ruang dan membangun kesadaran terhadap peristiwa yang memicu emosi kita. Tahap yang ketiga adalah mengalirkan emosi itu.
Jadi setelah mengenali, kemudian yang kedua adalah menerima apa adanya. Yang ketiga mengekspresikan, mengalirkan, memilih cara mengekspresikan. Sehingga kita tidak reaktif, kita bisa memiliki satu ruang jeda untuk mengekspresikan dan memilih ekspresi macam apa yang akan kita lakukan. Kalau berkata-kata, maka kita memilih kata-kata yang baik, yang tidak menyakitkan, yang tidak memunculkan masalah lebih lanjut misalnya. Atau kita memilih diam, atau memilih menulis di ruang yang terpisah terhadap peristiwa itu. Atau memilih dengan cara berdoa, dengan zikir, dengan curhat kepada Allah. Ini adalah cara memilih mengekspresikan, berada pada level yang ketiga. Mengenali, menerima, dan memilih cara mengekspresikan atau mengalirkan itu. Jadi setelah dia mengatakan, ya Allah aku menerima emosi ini, menyadari emosi itu, dan kemudian saya memilih untuk mereaksi itu dengan cara begini dan begitu. Nah, masih terkait dengan mengekspresikan pilihan dari reaksi kita itu, maka ada sesuatu yang bisa menguatkan itu lebih jauh yang disebut sebagai mindful breathing. Bernafas dengan penuh penghayatan, penuh kesadaran, penuh kehadiran di dalam nafas itu. Ketika menarik nafas, maka kita ungkapkan iktikat kita atau perasaan kita. Saya menerima masalah ini, menerima masalah yang memunculkan emosi ini, dan ketika mengeluarkan nafas, maka dia mengatakan bahwa saya melepaskan, menyerahkan masalah ini kepada Allah semata. Maka yang terjadi itu akan lebih menguatkan dan menenangkan jiwa kita di dalam merespon atau mengekspresikan kesadaran kita menghadapi sesuatu yang memicu masalah secara emosional. Tahap yang keempat adalah mentransformasi energi emosi dari yang bersifat negatif menjadi bersifat positif. Misalnya, ketika kita sedang marah, marah itu kan memiliki arah yang negatif. Maka ini kita transformasi menjadi sesuatu yang positif. Ketika kita marah pada orang yang sedang membohongi kita misalnya, atau sedang berlaku tidak adil, atau melakukan kejahatan dan seterusnya terhadap kita, kezaliman, maka kita mengubah energi kemarahan yang negatif menjadi energi yang positif. Berani untuk melakukan atau menentang ketidakadilan. Berani untuk menentang kebohongan, melainkan sebaliknya berani untuk jujur. Berani untuk melawan kezaliman, tetapi lebih mengarah kepada memberikan kemanfaatan dan seterusnya. Yang kedua, ketika kita merasa takut misalnya, takut itu arahnya negatif. Kita ubah rasa takut menjadi sebuah kewaspadaan. Ketika kita merasa takut, jangan-jangan ini nanti begitu, jangan-jangan ini menghasilkan atau memunculkan masalah di depan dan seterusnya, kita ubah menjadi sebuah kewaspadaan. Kewaspadaan adalah bentuk lain dari rasa takut, tetapi yang positif. Kita waspada, jangan sampai ini terjadi, maka saya akan melakukan ini dan itu. Harus sabar misalnya, harus diperjuangkan, harus diperhitungkan, dan seterusnya. Ini adalah mentransformasi energi negatif dari ketakutan menjadi energi positif berupa kewaspadaan. Atau ketika kita sedih melihat seseorang mengalami masalah, maka kita ubah energi negatif dari kesedihan itu menjadi empati. Sebuah dorongan, kepedulian untuk memberikan bantuan kepada seseorang. Jadi ini adalah level yang selanjutnya terkait dengan bagaimana mentransformasi energi negatif secara emosional menjadi energi positif. Nah, ketika kita bisa mentransformasikan energi negatif menjadi energi positif, maka kita telah bisa mengontrol, mengendalikan, bahkan mengelola emosi kita.
tidak lagi reaktif, melalui 4 tahapan itu kita bisa mengontrol, mengendalikan dari negatif menjadi sesuatu yang positif dan langsung praktikal itu memberikan manfaat kepada orang lain atau juga kepada diri kita sendiri. Maka berikutnya bagaimana caranya mengenali bahwa proses peningkatan kualitas emosi kita atau kontrol diri terhadap emosi itu semakin meningkat. Ada beberapa poin yang bisa kita jadikan patokan untuk mengenali bahwa kemampuan kontrol diri terhadap emosi itu semakin membaik. Yang pertama dari sisi reaksinya. Orang yang belum memiliki kemampuan kontrol secara emosional, maka reaksinya cenderung sumbu pendek, cenderung meledak-ledak, dan cenderung defensif. Defensif itu membela diri secara membabi buta. Pokoknya aku nggak begitu, aku itu begini, aku baik dan seterusnya. Itu bukan saya banget dan seterusnya. Itu adalah orang yang belum memiliki kemampuan kesadaran emosional yang baik. Tetapi orang yang sudah bisa meningkatkan kualitas kesadaran emosinya, reaksinya lebih terkontrol. Dan dia lebih jernih di dalam memahami masalah. Dikarenakan lebih jernih, maka kemudian dia bisa memberikan reaksi yang proporsional terhadap peristiwa yang bisa memicu emosinya itu. Yang kedua, orang-orang yang belum memiliki kemampuan kesadaran emosional yang baik, secara fokusnya dia lebih cenderung melihat keluar, menyalahkan orang lain. Jadi terkait dengan defensif tadi, dia kemudian cenderung menyalahkan itu bukan kesalahan saya, itu adalah dia yang melakukan ini sehingga semua ini bisa terjadi. Ini adalah orang-orang atau ciri dari orang-orang yang belum memiliki kemampuan kesadaran emosional yang baik. Sebaliknya, seseorang yang sudah memiliki kemampuan emosional yang baik, dia akan cenderung melihat ke dalam, reflektif sifatnya. Tidak melihat keluar, tetapi melihat ke dalam. Kenapa ya semua ini tadi bisa terjadi? Mungkin karena aku melakukan ini atau kurang proporsional di dalam menanggapi dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah ciri yang kedua, fokus perhatiannya lebih kepada ke dalam, tidak defensif dan kemudian menyalahkan yang ada di luar dirinya. Yang ketiga, kalau dibahasakan, maka orang-orang yang belum memiliki kemampuan kesadaran emosional yang baik, dia cenderung secara bahasa mengatakan kurang lebih begini, kamu bikin aku marah. Anda bisa merasakan kalimat ini, kamu atau kalian bikin saya marah, maka dia sesungguhnya sedang bereaksi secara negatif. Tetapi orang-orang yang sudah mampu mengontrol diri, dia akan reflektif. Dia akan menyadari, saya sedang marah. Kok saya marah ya? Kenapa saya marah? Sehingga muncul refleksi di dalam pikirannya dan tidak cenderung untuk menyalahkan dan sumbu pendek dan mereaksi secara negatif. Dan yang keempat, tanda-tandanya secara spiritual, orang-orang yang mampu mengontrol emosinya, memiliki kesadaran emosional yang baik, egonya itu tidak reaktif. Sekali lagi tidak sumbu pendek. Secara spiritual, dia mengaitkan ini dengan Allah. Apa yang terjadi itu dikaitkan dengan Allah. Yang di dalam Al-Quran itu disebut sebagai ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah kemampuan mengontrol diri, tidak reaktif terhadap berbagai masalah yang bisa memicu emosinya. Jadi kembali lagi sifatnya adalah reflektif, tetapi secara spiritual dikaitkan dengan Allah. Bahwa semua yang terjadi ini sesungguhnya tidak terlepas dari Allah, dari kehendak Allah. Maka dia menerima dan mereaksi secara proporsional, bahkan cenderung untuk membangun kefahaman, mengikhlaskan, sabar, bahkan kemudian bersyukur sebagai sebuah pembelajaran. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menggambarkan kemampuan kontrol diri ini yang disebut sebagai ketakwaan.
Misalnya yang digambarkan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menggambarkan tipikal orang yang bertakwa. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Adalah orang yang senantiasa ringan tangan menafkahkan harta bendanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kemudian poin berikutnya ini yang terkait dengan apa yang sedang kita bahas. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan diri atau mengendalikan kemarahannya dan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini menggambarkan kematangan secara emosional. Kalau ada sesuatu yang memicu kemarahan, memicu emosinya, maka dia mampu menahan diri, mengontrol diri, tidak sumbu pendek, tidak reaktif. Bahkan sebaliknya, kalau ada orang melakukan kesalahan, dia menerima itu sebagai sesuatu yang wajar, yang tidak emosional, bahkan cenderung mudah untuk memaafkan. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan bagaimana kita memahami kesadaran emosional dan kemudian melatihnya, mengasahnya untuk terus ditingkatkan menuju kesadaran yang semakin tinggi dan puncaknya adalah kesadaran kosmis, kesadaran tauhid. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan hikmah yang banyak kepada kita dan senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.